Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mira Jonisa, Magister Farmasi dengan nomor induk dosen 1123019302. Saat ini saya merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Farmasi di program studi S1 Farmasi dan tergabung dalam rumpun ilmu Kimia Farmasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menunjukkan profil diri dosen dalam unjuk kerja kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Berikut saya paparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Medisinal. Mata kuliah Kimia Medisinal merupakan salah satu mata kuliah wajib prodi di program studi S1 Farmasi dengan beban sebesar 2 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa semester 4 di prodi S1 Farmasi. Berikut merupakan deskripsi mata kuliah Kimia Medisinal. Adapun materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa pada mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep kimia medisinal yang melingkupi definisi, sejarah, ruang lingkup, hubungan dengan bidang ilmu lain, tujuan dan juga manfaat kimia medisinal. Yang kedua, hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses absorpsi, distribusi, ekskresi obat, serta metabolisme obat. Yang ketiga, hubungan kelarutan, aspek stereokimia terhadap aktivitas biologis obat. Yang keempat, konsep interaksi obat dengan reseptor. Yang kelima, HKSA pendekatan Free Wilson dan Hatch. Yang keenam, pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan obat baru dan senyawa penutur. Adapun perangkat yang digunakan dalam mata kuliah ini ada dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan yaitu komputer dan juga proyektor, sedangkan perangkat lunak yang digunakan mencakup PowerPoint, kemudian website portal dosen untuk mengunggah materi dari dosen ataupun tugas mahasiswa. Untuk metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu ceramah dan juga diskusi aktif bersama dengan mahasiswa. Sedangkan untuk penilaiannya sendiri itu mencakup dua jenis, yaitu penilaian sumatif dan juga penilaian formatif. Penilaian sumatif bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran melalui tugas harian maupun kuis yang diberikan oleh dosen. Kemudian penilaian formatif mengukur pencapaian hasil belajar siswa pada akhir suatu periode ataupun program melalui ujian pada evaluasi akhir semester. Sedangkan untuk pembagian persentasenya sendiri dapat dilihat di RPS sebagai berikut. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep dasar kimia medisinal, hubungan struktur, sifat kimia fisika dengan proses ATME, hubungan kelarutan, aspek stereokimia terhadap aktivitas biologis obat, interaksi obat dengan reseptor, pengembangan senyawa agonis dan antagonis, HKSA, dan senyawa penuntun dalam pengembangan obat baru. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa bisa menunjukkan sikap etika dan semangat belajar di bidang kimia medisinal. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep teoritis, proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat dalam bidang kimia medisinal. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji dan mengkomunikasikan hubungan kelarutan obat, aspek stereokimia terhadap aktivitas biologis
dalam implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menyelesaikan masalah, dan analisis berdasarkan informasi dan data, serta merancang hingga mengembangkan obat menggunakan pendekatan interaksi obat reseptor, metode Kisar, dan penemuan senyawa penuntun. Adapun bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa pada mata kuliah ini adalah konsep kimia medisinal, melingkupi definisi, sejarah, ruang lingkup, hubungan dengan bidang ilmu lain, tujuan dan manfaat dari kimia medisinal. Yang kedua, hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat, serta metabolisme obat. Yang ketiga, hubungan kelarutan, aspek stereokimia terhadap aktivitas biologis obat. Yang keempat, konsep interaksi obat dengan reseptor. Yang kelima, HKSA pendekatan Free Wilson Enhanced. Kemudian yang keenam, pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan obat baru dan senyawa penuntun. Dalam video ini, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran di kelas pada perkuliahan kimia medisinal dengan materi pengembangan obat baru dan senyawa penuntun. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Baik, selamat siang adik-adik, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kalian akan melaksanakan ujian akhir semester di minggu depan ya. Hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan pengembangan obat dan juga penemuan senyawa penuntun. Nah, untuk minggu kemarin sebelumnya ya, kalian sebenarnya sudah mempelajari materi tersebut secara mandiri ya, di mana materinya sudah saya upload di portal dosen ataupun juga si akad mahasiswa. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya lebih spesifik, lebih kepada senyawa penuntun dan juga perancangan obat rasional. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut ya, saya akan merecall kembali materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Oke, ada yang mau menjelaskan terkait dengan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai penemuan obat baru? Ya, silakan. Kayak penemuan secara kebetulan, terus itu pelapisan acak senyawa produk alam, uji metabolit yang memberikan aktivitas itu tuh kayak senyawa penuntun, terus itu bisa juga dari studi biomolekul dan endokrinologi. Itu juga ada perbandingan biokimia. Terus itu nanti setelah itu akan dicari efek sampingnya itu bagaimana terhadap manusia. Terus itu uji hasil antara proses sintesis obat yang dilanjutkan dengan hubungan struktur berdasarkan kromakoforik. Oke, betul sekali. Jadi seperti yang dijelaskan oleh temannya ya, bahwasanya dalam pengembangan obat baru itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya. Yang pertama adalah tahapan screening ya, terkait senyawa yang akan dijadikan sebagai senyawa aktif dalam obat tersebut ya. Kemudian yang kedua itu adalah uji farmakologi ya, yang menggunakan hewan, menggunakan sel. Kemudian kalau misalnya lolos uji farmakologinya, masuk ke uji untuk formulasi ya, lalu dilanjutkan dengan uji klinis. Ada berapa tahapan uji klinis? Ada 4.
4 ya, uji klinis pertama, uji klinis kedua, uji klinis 3 dan uji klinis keempat. Dan setelah berhasil melewati keempat tahapan uji klinis tersebut, barulah obat tersebut layak ya untuk diajukan sebagai obat baru ke lembaga terkait ya, seperti FDA kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kita punya apa? BPOM ya. Nah, sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan materi tersebut itu adalah adik-adik mampu menunjukkan dan menjelaskan tentang senyawa penuntun atau lead compound dalam pengembangan obat baru dengan indikator penilaian sebagai berikut ya. Jadi indikator penilaian ini juga sekaligus sebagai kisi-kisi untuk adik-adik ya dalam menghadapi ujian nanti. Oke, ini tadi tahapan yang telah dijelaskan oleh temannya ya. Jadi dalam pengembangan obat baru prosesnya itu sangat lama ya, memerlukan 10 hingga 15 tahun. Kenapa? Karena tadi seperti yang telah dijelaskan oleh teman Pian ya. Obat itu perlu melewati banyak sekali tahapan sehingga dia bisa dinyatakan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, bagaimana prosesnya? Tadi tahapannya sudah panjang sekali dan salah satu tahapannya adalah ketika kita mau mengembangkan obat baru, kita harus mengetahui targetnya ya, target obatnya apa, lalu senyawa yang mau kita gunakan sebagai obat itu apa ya. Jadi nanti R&D di industri farmasi itu akan mendiskusikan ya, kita nih mau bikin obat antibakteri yang baru deh, yang kira-kira dia itu tidak akan resisten terhadap bakteri A ya. Maka mereka harus menentukan dulu targetnya apa ya. Mau target infeksinya itu di bagian mana sih kalau di tubuh ya, untuk sakit yang seperti apa ya. Kalau misalnya sudah, lalu ditargetkan jaringannya ya, maunya obat tersebut nanti bekerja di organ tubuh yang mana ya, lalu kita targetkan juga selnya supaya dia bisa memberikan aktivitas biologis terhadap tubuh ya sebagai antibakteri. Maka reseptor mana kiranya yang harus berikatan dengan obat tersebut. Kalau sudah ditentukan, barulah nih kita tentukan senyawa aktifnya apa ya, atau ini disebut juga sebagai kandidat lead compound-nya ya. Nah, kalau misalnya sudah kita tentukan apa senyawa aktifnya, baru deh kita rancang. Kalau zaman dulu kan kita merancangnya gak pakai komputer ya, pakai trial and error aja kan. Coba bikin ya, uji, gagal, coba lagi gitu ya. Walaupun dia sudah sampai di masyarakat, bisa saja suatu waktu dia ditarik kembali. Kenapa? Karena efek sampingnya baru muncul ketika dikonsumsi oleh manusia. Ya, nah kalau zaman sekarang bagaimana? Perancangan obat zaman sekarang itu sudah sangat terbantu sekali dengan bantuan komputer, ya, atau kita sebutnya dengan perancangan obat dengan pemodelan molekul yang menggunakan aplikasi komputer kimia komputasi. Nah, bagaimana cara menemukan senyawa penuntun? Sebenarnya ini ada banyak sekali caranya ya. Jadi bisa saja kita menapis senyawa kimia dari bahan alam ya yang telah diketahui dari literatur tertentu. Kemudian yang kedua, penemuan secara kebetulan. Ini contohnya misalnya penemuan penisilin ya oleh Fleming ya dari jamur Penicillium. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan studi biomolekul dan endokrinologi. Jadi ini berkaitan dengan hasil metabolit manusia yang kemungkinan bisa dijadikan sebagai lead compound ya kalau misalnya kita modifikasi struktur obatnya. Kemudian yang keempat itu adalah uji metabolit yang akan memberikan aktivitas sehingga bisa dijadikan sebagai senyawa penuntun ya. Contohnya nih misalnya di dalam tubuh kita paracetamol misalnya ya berubah menjadi metabolitnya setelah dimetabolisme, dan ternyata metabolitnya ini setelah kita modifikasi struktur bisa memberikan aktivitas biologis yang baru ya. Kemudian yang kelima itu adalah studi perbandingan biokimia.
dari hasil metabolisme obat di dalam tubuh. Contohnya misalnya pada benzilpenisilin, ya. Kemudian yang keenam, ini adalah analisis mekanisme aksi obat. Ya, jadi kita pelajari dulu, kita telaah dulu bagaimana mekanisme obat tertentu, ya. Lalu kita telaah lagi, kita kaji lagi apakah mekanisme tersebut bisa kita luaskan, ya, atau kita persempit. Misalnya kita tambahkan gugus fungsi tertentu pada struktur obatnya. Kemudian efek samping, ya. Efek samping misalnya nih, ya, obat antihistamin itu kan efek sampingnya apa? Mengantuk, ya. Kita kalau ngantuk kan jadi lebih tenang, ya. Jadi ada satu obat antihistamin yang ketika kita tambahkan gugus fungsi alkil pada struktur obat tersebut, maka efek sedatifnya akan lebih kuat, ya, dan bisa digunakan sebagai obat SSP dalam dosis yang lebih kecil, ya. Kemudian uji hasil antara proses sintesis obat. Misalnya nih, kita membuat senyawa metilsalisilat. Kan ada produk sampingannya tuh, ya. Jadi kan ada produk akhir reaksi, ada produk sampingan. Nah, produk sampingannya inilah yang akan kita modifikasi strukturnya, ya. Lalu kita uji apakah struktur tersebut bisa memberikan aktivitas biologis atau tidak terhadap tubuh. Dan yang terakhir adalah hubungan struktur berdasarkan farmakofor. Masih ingat apa farmakofor? Farmakofor adalah gugus fungsi yang memberikan aktivitas biologis, ya, terhadap tubuh. Jadi kita lihat nih gugus fungsinya apa, lalu kita kaji dan kita telaah apakah gugus fungsi itu bisa berikatan dengan reseptor hingga dia bisa memberikan aktivitas biologis terhadap tubuh. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Dek. Ya, silakan berdiri. Baik, Ibu izin bertanya, di bagian slide senyawa penuntun tadi, itu kan sebagai tahap awal untuk pengembangan obat. Kalau misalkan di pengembangan obat itu senyawa penuntunnya itu terlewati, apakah obat tersebut akan tidak efektif atau tidak aman, Ibu? Oke, ya, terima kasih. Jadi kan senyawa penuntun itu adalah senyawa kimia yang diduga memiliki aktivitas biologis, ya, dalam tahapan awal pengembangan obat baru. Jadi seyogyanya, ya, screening terkait dengan senyawa penuntun itu ada di tahapan paling awal, ya. Jadi tidak mungkin kita lewatkan. Kalau kita lewatkan nanti obatnya isinya apa? Ya, seperti itu kan. Nah, jadi setelah kita melakukan screening senyawa, ya, yang diduga, ya, kemungkinan besar memiliki aktivitas biologis, maka selanjutnya struktur tersebut kita uji, ya. Mau kita lihat secara komputasi apakah dia memang bisa berikatan dengan reseptor yang kita targetkan, ya, atau dengan jaringan di dalam tubuh yang kita targetkan. Kalau misalnya dia bisa berikatan dengan kuat, ya, terhadap reseptor yang ada di dalam tubuh yang kita targetkan tadi, maka dia kemungkinan besar memiliki aktivitas biologis yang kita inginkan. Maka otomatis, ya, senyawa tersebut akan menjadi lead compound, ya, atau senyawa penuntun. Nah, senyawa penuntun inilah nanti yang akan kita kembangkan dalam formulasi sediaan lalu diuji, ya, baik secara farmakologis, sediaan fisiknya, hingga nanti dengan uji klinis. Oke, bisa dipahami, Dek? Oke, kita lanjut, ya. Nah, kalau tadi itu adalah cara menemukan senyawa lead compound yang benar-benar baru. Kalau yang kedua ini adalah cara mengembangkan senyawa lead compoundnya, ya. Jadi dari struktur obat yang sudah ada, kita kembangkan, ya, agar dia memiliki aktivitas biologis yang baru atau, ya, dengan aktivitas biologis yang sama akan tetapi efeknya lebih kuat ataupun, ya, kerjanya di dalam tubuh lebih lama. Oke, yang pertama ini adalah pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, ya, dengan cara kita menambahkan gugus fungsi tertentu pada struktur obat yang sudah ada.
Contoh, misalnya amfetamin ya. Amfetamin ini kan merupakan salah satu obat SSP. Akan tetapi, ketika kita tambahkan gugus fungsi alkil ke dalam struktur si amfetamin, maka dia akan 3 kali lebih poten terhadap SSP. Nah, sehingga tidak perlu dosis yang besar ya untuk bisa merangsang SSP-nya. Ya, kalau kita menggunakan vitamin, kita cuma perlu dosis sekian miligram ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah mengubah spektrum aktivitas. Nah, jadi pada cara yang kedua ini ada beberapa cara lagi yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama itu adalah mengubah senyawa agonis menjadi senyawa antagonis spesifik. Ya, contoh misalnya di dalam tubuh kita ada senyawa agonis pirimidin. Ya, pirimidin itu kan salah satu senyawa yang akan membentuk DNA. Ya, kalau dia membentuk DNA berarti fungsinya adalah membentuk sel. Ya toh, ya membentuk sel baru. Nah, kemudian dari pirimidin ini kita tambahkan ya gugus fungsi fluoxuridin dan juga tegafor. Maka dia akan menjadi obat sitarabin ya, yang indikasinya adalah sebagai obat kanker. Kalau obat kanker kerjanya ngapain? Membunuh atau membuat sel? Membunuh ya, membunuh sel kankernya. Berkebalikan dengan si pirimidin tadi, maka si sitarabin ini akan menjadi senyawa antagonis ya. Nah, kemudian bagaimana metode dalam perancangan obat rasional? Nah, jadi ada beberapa tahapan dalam perancangan obat rasional ya. Secara umum ini adalah perancangan obat rasional dengan metode modern ya. Contohnya misalnya kita menggunakan bantuan komputer ya atau CADD. Kemudian yang kedua kita menggunakan grafik molekul ya untuk mengetahui bagaimana konformasi dari reseptor ketika berikatan dengan obat ya. Kemudian yang ketiga pengenalan pola ya untuk seleksi senyawa yang diinginkan, dan yang terakhir itu adalah kesesuaian reseptor ya. Karena obat yang bisa memberikan aktivitas biologis terhadap tubuh itu haruslah sesuai dengan reseptornya ya. Jangan sampai reseptornya ini salah ya. Kalau misalnya reseptornya salah, otomatis aktivitas biologisnya juga akan berbeda ya, ataupun juga salah ya dari yang kita harapkan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan perancangan obat rasional? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait metode ataupun tahapannya boleh, atau terkait dengan pengembangan obat baru juga boleh. Ya, silakan. Iya, boleh, silakan. Tadi kan Ibu ada cara yang konvensional dengan yang modern. Nah, itu pasti ada beberapa perbedaan terkait dengan waktu. Nah, untuk konvensional sendiri itu apakah ada batas waktunya untuk pengembangannya, Bu, misalnya 1 tahun atau 2 tahun? Oke, kalau dari waktunya apakah perlu waktu 1 atau 2 tahun, itu tergantung dari senyawa yang kita analisis ya. Jadi misalnya nih, kalau cara modern itu kan kita akan lebih cepat ya mengetahui datanya, karena kita menggunakan komputer ya, jadi langsung ketahuan interaksinya seperti apa, kemudian aktivitasnya bagaimana. Akan tetapi kalau misalnya kita menggunakan modifikasi sifat fisika kimia, itu kan akan perlu waktu yang cukup lama menurut saya ya. Kenapa? Karena misalnya nih dari segi pH ya, berarti kan pH senyawanya yang harus kita ubah misalnya agar bisa sesuai dengan pH target. Nah, itu kan untuk mengetahuinya berarti senyawanya harus disintesis dulu ya. Sintesis pun kalau misalnya nggak tepat formulanya, maka akan gagal kita mensintesis produk tersebut. Nah, sehingga akan perlu waktu yang lebih lama dibandingkan dengan cara yang modern. Seperti itu deh. Ya, kalau waktunya itu tidak mutlak, apakah perlu 1-2 tahun. Tergantung dari prosesnya sendiri, ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ini kan metodenya kebanyakan sebagai komputasi
Nah, saya pernah dengar istilah docking. Nah, apakah metode komputasi ini bisa dijamin keakuratannya gitu? Apakah memang dengan cara atau metode komputasi ini struktur aktivitas dan ikatan dan semuanya itu memang sesuai hasilnya atau bagaimana? Oke, jadi docking itu membantu dalam perancangan obat ya. Kita mau lihat apakah obat tersebut memang bisa berinteraksi dengan reseptor atau tidak. Yang istilahnya kita sebagai manusia terbatas ya, nggak bisa melihatnya dengan mata kita langsung di dalam tubuh ya. Maka otomatis kita perlu bantuan komputer. Nah, untuk hal tersebut ya, kalau ditanya seberapa akurat sih, mungkin 90% akurat. Ya, sisanya tergantung dengan kondisi tubuh manusia. Ya, sudah pernah saya jelaskan ya sebelumnya bahwasanya kondisi tubuh manusia itu akan mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme hingga ekskresi obat tersebut. Apalagi kalau misalnya ada polimorfisme ya atau perubahan genetik dari enzim yang memetabolisme obat tadi. Nah, itu akan sangat mempengaruhi kadar obat dan efek obatnya di dalam tubuh ya. Jadi komputasi itu hanya akan membantu sekitar 90% ya. Sisanya tergantung dari hasil pengujian preklinis dan juga klinis. Oke, seperti itu. Ya, cukup? Oke. Nah, selesai sudah materi kita pada hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan ya. Jadi apakah ada yang mau menjelaskan kesimpulan kita? Penemuan obat itu ada yang secara langsung dan tidak langsung. Dan terus yang tidak langsung itu kan kita udah tahu nih strukturnya, struktur awalnya. Terus kita tambahkan struktur yang strukturnya itu ya senyawa penentu. Nah, jadi senyawa penentu itu tuh suatu senyawa kimia yang memiliki aktivitas molekul yang digunakan sebagai titik awal dalam pengembangan obat. Kan sudah ada nih, tadi contohnya ada amfetamin. Itu tuh kan bekerja di sistem saraf pusat. Terus kan ditambah dengan adanya penambahan suatu struktur baru, itu tuh dapat membuat dia itu 3 kali lebih paten gitu obatnya. Oke, ya betul. Jadi senyawa penuntun ya itu merupakan cikal bakal dari obat baru yang akan diedarkan kepada masyarakat. Jadi kalau kita mau bikin obat baru, kita harus tahu dulu dong senyawa atau zat aktifnya apa ya, yang bisa berinteraksi dengan target yang kita inginkan. Nah, itulah dia senyawa penuntun. Oke, sudah selesai untuk materi kita pada hari ini. Lanjut kita ke kuis. Oke, jadi yang belum beruntung di kuis kali ini silakan berguru pada Zikri ya. Supaya nanti nilai ujiannya melesat ya. Oke, dengan demikian, dengan berakhirnya kuis kita pada hari ini ya, maka berakhir pula lah materi kimia medisinal untuk pertemuan ke-15 ya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sukses untuk ujiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama mengajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.